Nah, ini kita sudah bahas kemarin. Ini jangan dirubah, agama jangan dirubah, kesucian kita jangan dirubah, dan fitrah. Ya. Fitrahnya manusia, kesucian manusia jangan dirubah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah ini. Mana ciptaan Allah? Agama. Mana ciptaan Allah? Manusia. Tak ada perubahan. Kalau berubah, berarti dia yang salah. Zalika dinul qayyim, itu ketentuan din, ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala. Mana din itu? Din itu pertama Islam. Sudah kita bahas kemarin, ya. Yang kedua din itu iman. Din itu bukan Islam saja, tapi din itu adalah iman. Islam dengan 5 rukunnya. Ini, sebab ini kalau kita tidak mulai lagi, kita tak paham nanti. Pasal ada buat. Nah. Iman dengan rukunnya yang 6. Iman ini berasal daripada syahadat. Semua orang bersyahadat, tapi tidak semua orang beriman. Berarti beda kita terletak pada iman. Ya, itu harus digarisbawahi. Kalau belum sampai kita ke taraf iman, berarti sama kita dengan orang kafir, semuanya. Karena orang kafir bersyahadat. Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Rabb yang kalian sembah? Jawab kita, bala syahidna. Betul ya Tuhan, kami bersyahadat kepadamu. Berikrar, bersumpah, berjanji. Itu muslim dan non-muslim bapaknya, pokoknya Bani Adam semuanya bersyahadat. Tapi tidak semua orang bersyahadat itu beriman. Nah, kita tengok dulu. Maka sebenarnya ini tak boleh dipisah antara syahadat dengan iman. Kenapa tak boleh dipisah? Syahadat ini juga dikatakan tauhid. Syahadat itu tauhid, ya. Syahadat itu iman, ya. Dan semua ini dinamakan akidah. Nah, inilah kajian akidah kita. Dikatakan akidah Islam. Mana akidah Islam itu? Syahadat. Mana akidah Islam? Kajian tauhid. Mana akidah itu? Kajian iman. 1, 2, 3, 4. Keempatnya ini dikatakan fikih besar. Fikih akbar. Fikih akbar. Fikih besar. Jadi fikih salat kecil, fikih puasa kecil, fikih zakat kecil. Ya. Kecil dibandingkan ini akbar. Kalau kita katakan fikih zakat, fikih tentang masalah besar. Ya, puasa besar, zakat besar, fikih tentang haji besar. Tapi fikih tentang akidah, syahadat, tauhid, iman akbar, lebih besar. Kalau kita kata, kalau kita tidak mau katakan kecil, tapi besar dan lebih besar. Nah, ini untuk kita gabungkan kepada kajian kita bulan-bulan yang lalu. Sementara udah 1 bulan itu kan tak ingat lagi, Pak. Jadi kalau disambung tak nyambung. Maka proses dari syahadat ini ke iman. Nah, prosesnya
ada kemarin saya katakan prosesnya amanu yu'minu. Ini dalam Quran ini yu'minuna. Dalam Quran ada mu'minuna. Ada kata ama dalam Quran? Ada. Amanu? Ada. Yu'minu? Ada. Yu'minuna? Ada. Mu'min? Ada. Mu'minuna? Ada semua. Mengapa dibuat ini 3 fase ini? Ini namanya proses. Iman artinya apa, Pak? Percaya. Ya. Ia telah beriman. Mereka telah beriman. Artinya apa? Dari dia ke mereka. Dari satu orang ke banyak. Kita tak boleh beriman sendiri aja. Kita wajib beriman paling tidak ngajak keluarga. Kenapa? Syarat masuk surga Allah katakan ammal ladina amanu wa amilus shalah falahum jannatul ma'wa. Jadi selamatkan diri kita dari apa? Anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Amanu. Kalau bapak dan ibu tidak mampu membawa keluarga ngaji, belajar, sampai di rumah nanti tunjukkan sama dia. Kajian malam ini tentang masalah keimanan, jelaskan sama dia. Kenapa? Kita wajib, kalau kita tahu tentang iman, maka keluarga kita wajib tahu tentang iman. Ini dari tunggal, dari mufrad, dari satu ke banyak. Artinya di sini amanu tidak kita saja yang beriman, tapi keluarga-keluarga kita paling tidak. Ini mulai. Sudah mulai dia beriman, sudah mulai mereka beriman, ajak. Sudah dia yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok yu'minu, teruslah latihan. Mulai latihan keimanan, beriman, percaya dan meyakini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teruslah beriman, teruslah dia beriman, dan teruslah mereka beriman. Ini kewajiban kita. Kalau sekali kita beriman, tidak boleh putus. Nanti akan kita tunjukkan. Mana? Ini namanya proses. Fi'il artinya kata kerja. Mengapa Allah buat fi'il iman itu dari kata kerja? Tidak ada kepercayaan, keyakinan tanpa kerja, tanpa amal. Mana contohnya dalam Quran? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada qada dan qadar, iman kepada akhirat, kan ghaib itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apalagi wa yuqimu, nih di sini letaknya. As-shalah, as-shaum, az-zakat, al-hajj. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini Allah Subhanahu wa taala. Al-malaikah,
Alkitab, Ar-Rasul. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Artinya keimanan, keyakinan, kepercayaan kita pada Allah harus dibarengi dengan kerja, dengan amal. Jadi kalau ada umat Islam dia tidak sholat, bisakah dikatakan dia beriman? Tidak bisa, Pak. Jadi kadang-kadang nyeleneh. Apa itu satu sangkut ya? Banyak foto tadi. Kadang-kadang aneh manusia ini Pak katanya. Aku meskipun tidak sholat, tapi imanku dengan kotanya. Ya tidak usah ditanya, memang tak beriman. Aku meskipun pakaianku you can see, kerja nampak, betis nampak, paha nampak, tapi aku orang beriman loh. Iman dari mana? Ngaji dulu. Ini dia. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nih salat. Kita tengok. Orang beriman kepada gaib, kemudian dia salat, kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, infak dan sedekah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Inilah hubungan yu'minu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus yang ini puasa. Jadi semua rukun Islam, salat, puasa, zakat dan haji ini Allah panggil yu'minuna atau amanu, orang-orang beriman. Jadi camkan, kalau ada di antara keluarga kita tidak dia beribadah kepada Allah, itu menandakan dia tidak beriman. Karena tanda orang beriman itu dia yuqimus shalah wa yutuz zakata wa shaum ramadan wa tahajjud bait man istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan haji bagi siapa yang mampu melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Nah, ini pelatihan. Nah, coba tengok. Mulai beriman, mulailah salat. Nah, kemudian teruskan beriman, teruslah puasa, salat, zakat, haji. Terus. Kenapa? Karena ini pelatihan. Salat melatih apa, Pak? Salat melatih diri dari meninggalkan kekejian dan kemungkaran. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dilatih kita. Kalau ada orang salat bohong terus, nipu terus, mencuri terus, merampok terus, selingkuh terus, jangan mengaku dia beriman. Orang ketika berbuat maksiat pada waktu itu imannya down turun. Setelah selesai dia melakukan perbuatan maksiat, maka imannya balik. Yakunu dadaban, menjadilah dia menyesal. Ada orang menyesal setelah melakukan perbuatan? Kalaulah seandainya dia menyesal waktu melakukannya, tak akan jadi dia lakukan. Penyesalan itu tetap di akhir. Menandakan apa? Ketika iman turun, kesadaran kita hilang. Kesadaran kita tentang Allah itu hilang. Setelah selesai melakukan perbuatan yang tidak baik itu, iman kita datang, muncullah penyesalan. Mengapa saya lakukan? Mengapa saya lakukan? Sebab apa? Ketika dia selesai melakukan perbuatan yang buruk itu, iblis pergi dia dulu. Kalau iblis pergi, iman pun datang. Kalau iblis datang, iman pun pergi. Iman tak pernah bersatu dengan iblis di hati manusia itu.
Maka alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, sudur di hati manusia. Dada. Jadi ini kita tengok seperti ada di pelajaran. Jadi latihan. Puasa melatih diri untuk apa? Mengendalikan hawa nafsu. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila telah datang bulan Ramadan, dibuka seluas-luasnya pintu surga, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, dibelenggulah setan-setan itu supaya manusia bisa mengendalikan diri. Tapi setelah dia belenggu, dia lepaskan balik. Ke bulan Ramadan itu yang membelenggunya kita apa? Bukan setan sendiri. Kalau kita lepaskan setan itu malah dia lelah dia. Puasa untuk melatih kita mengendalikan hawa nafsu. Zakat untuk apa? Melatih diri kita supaya tidak bakhil. Melatih diri kita supaya bersosial masyarakat, peduli sosial, solidaritas di masyarakat, supaya kita tidak bakhil, tidak kedekut, tidak pelit, tidak saku berjahit. Apa namanya Pak? Sembilik karya. Banyak nama buku itu Pak. Nah, apa? Kedekut, bakhil, kikir, kedekut, saku berjahit. Lokek. Ang lokek betul katanya. Lokek sembilik karya. Ada 10 Pak nama untuk bakhil. Kata Nabi SAW, orang bakhil itu seperti apa? Seperti kirbat. Kirbat itu apa? Kirbat itu kantong dari kulit kambing. Di Arab itu kan dulu tidak ada jerigen Pak. Nah, belum ada jerigen. Kalau kita kan ada labu di sini. Dulu tempat air kan. Di Arab itu tidak ada, tapi air itu diambil dari kulit kambing. Diikat bagus-bagus kulit kambing itu, diisi air di dalamnya. Tidak tetes dia. Jadi orang bakhil itu Nabi istilahkan dengan kirbat. Orang bakhil itu kalau dia memeras air diperasnya tidak tetes Pak. Itu parah sembilik karyang Pak. Kalau kita memeras air bisa? Nggak bisa. Kita peras airnya keluar kan. Kalau orang bakhil sebenarnya dia peras air begini tidak tetes. Ya. Jadi istilah orang saku berjahit ya. Nah, tentu tidak bisa ngambil banyak dikit-dikit sakunya. Kecil sakunya. Ini istilahnya. Ini melatih kita. Haji melatih kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Kenapa? Karena orang beriman itu bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadahum minha. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa lagi ayat sambungannya itu? Kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum ya. Kamu itu dulu bermusuh-musuhan, berantem antara satu sama lainnya, pecah belah. Nah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kamu itu bersaudara. Siapa yang bersaudara? Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi nampak betul ukhuwah persaudaraan haji dari seluruh negara berkumpul di sana. Kulit berbeda, bahasa berbeda, ya dan sebagainya, tapi bisa dia satu di sana. Melatih semuanya. Ini melatih. Nah, sekarang kita tingkatkan hasil daripada rukun Islam ini, ya, keiman ini, dia akan membentuk ihsan. Ihsan apa artinya? Baik. Takwa artinya baik juga. Takwa artinya baik, ihsan artinya baik. Orang yang baik namanya
muhsinun. Nah, siapa lagi? Soleh, solehun, orang baik juga. Ini semua muhsinun, takwa, ihsan. Nah, tentu baik ini ada dua. Baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang baiknya adalah walidain. Dalam segi pengabdian, dalam segi pergaulan, pengabdian kita baik kepada Allah, baik kepada orang tua. Dalam segi akidah, baik kepada Allah, baik kepada Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam segi akidah dan keyakinan. Tapi dalam segi kita pengabdian, mengabdi kepada Allah, kemudian mengabdi kepada dua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kamu supaya tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap dua orang tua berbuat baiklah kamu. Ini dia. Wa bil walidaini ihsana. Ini lagi ilallah. Apa kata Allah? Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu. Berbuat baiklah kamu kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi ihsan itu ihsan kepada Allah, baik kepada Allah, baik dia kepada orang tuanya. Kalau baik kepada orang tuanya, maka ini hablum minallah. Ini hablum minallah. Duribat alaihimud dillatu aina ma sukifu, ditimpakan kehinaan, bencana, musibah, malapetaka. Kehinaan Allah akan berikan kepada siapapun, pada mereka, kecuali orang yang baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan sesama manusia. Ihsan dia kepada Allah, ihsan dia kepada manusia. Manusia yang pertama ketika kita berbuat baik adalah kepada dua orang tua kita dalam pengabdian. Kenapa? Ridha fi ridha walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Ini dalam segi pergaulan kita dengan Allah dan manusia. Nah, berbuat baiklah kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dalam ayat lain Allah jelaskan mengapa kamu tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kebutuhan-kebutuhan kamu siapa yang mencukupinya? Allah. Siapa ngasih udara? Allah. Ngasih makan minum? Allah. Ngasih kita tempat tinggal? Allah. Seharusnya kita mengabdi kepada Allah. Mengapa kamu tidak mau diatur oleh Allah? Mengapa kamu mau diatur oleh genderuwo setan dan sebagainya? Sementara yang memberi fasilitas kamu di dunia ini Allah. Seakan-akan Allah mengatakan seperti itu dalam firman-Nya. Kalau kita bahasakan, mengapa kalian tidak mau aku atur? Aku yang ngasih fasilitas semuanya. Aku yang mengasih nikmat semuanya. Maka dalam surah Ar-Rahman itu berapa kali?
31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustai? Apa maksudnya yang kalian dustai? Kalian pakai fasilitas Allah, tapi setan yang kalian sembah, kata Allah, itu mendustai Allah namanya. Seakan-akan kalian tidak mengakui aku yang punya fasilitas itu semua. Itu artinya kita mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada pepatah mengatakan, nah, kalau makan nasi awak, karajokan karajoawa. Makan nasi orang, karajokan karajo orang itu. Jangan makan nasi orang, karajo awak. Gaji nama itu. Ya, makannya nasi orang, kerjanya kerja kita. Itu tidak baik. Makan nasi kita, kerjakan kerja kita. Makan nasi orang, kerjakan kerja orang. Siapa yang ngasih makan? Yang mengasih kita Allah Subhanahu wa Ta'ala segala-galanya. Mengapa tidak mau diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya? Itu menandakan tidak beriman. Maka kesimpulan daripada Islam dan iman ini terletak pada sini. Kenapa demikian? Karena iman ini setelah latihan dapat identitas. Identitas itu apa bahasa awaknya, Pak? Jati diri. Punya identitas diri itu punya jati diri. Mana jati diri kita? Fitrah. Jati diri kita fitrah. Berarti fitrah itu syahadat. Fitrah itu Islam. Fitrah itu iman. Kalau kita sudah sampai ke level iman, berarti sudah sampai kita kepada kesucian kita sendiri. Maka dia akan berbuah ini. Kenapa? Coba kata. Ini iman tadi ini. Ya. Innallah ma'alladzi taqaw. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang takwa. Walladzina hum muhsinun, dan Allah bersama orang-orang yang muhsinun, yang ihsan baik. Nih, tengok. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Siapakah yang bertakwa, yang muhsinun, yang salat itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Orang beriman ini dia melaksanakan ibadah. Ibadah melahirkan takwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kalian, telah menciptakan makhluk manusia sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti amal ibadah melahirkan takwa. Dari mana? Dari iman. Ya, jadi amal ibadah tanpa iman tidak dikatakan amal ibadah. Beriman tak beribadah tidak dikatakan beriman. Nah, orang yang kalau sudah beramal ibadah, dia bersyahadat, kemudian dia beriman, maka dia pasti akan jadi orang baik. Pasti dia akan jadi orang baik. Jadi letak kita itu di sini. Mana? Orang takwa itu masuk surga. Fasari wala maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga seluas langit seluas bumi disediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Orang yang bersyahadat, salat, puasa, zakat, haji. Maka kita perhatikan yang tiga kelompok ini
Satu, dua, Islam, iman. Yang ketiga, ihsan. Yang tiga kelompok ini kita ibaratkan suatu mesin produksi. Seperti apa mesin produksi? Ini kotak pertama. Ini kotak kedua. Dan ini kotak yang ketiga. Ini namanya syahadat. As-syahadah artinya madakhalul ilal Islam. Madakhal ilal Islam. Pintu masuk Islam itu di sini. Inilah dia pintunya. Bahan baku nih. Kalau ibarat ini padi. Kalau tidak dibuka, mungkin padi tak bisa masuk. Kita ibaratkan seperti ini mesin header. Tahu header Pak ya? Nah, kalau Ustaz kena punya di kampung, keluarga kena beladang itu pakai header. Seperti itulah. Jadi masuk padi di sini. Kemudian ini adalah iman yang ibadah tadi. Ya. Salat, puasa, zakat, gitu kan? Haji. Ini berputar semua ini. Ada yang putarannya laju, ada yang putarannya lambat. Salat 5 kali sehari sebelum lebih laju ya. Ya. Puasa sekali setahun. Ya. Haji sekali seumur hidup. Tapi putaran-putaran ini terus ini. Ya. Haji tiap tahun. Jadi ini berputar nih, roda-roda ini berputar nih. Seperti header lah. Mana? Itulah proses keimanan. Proses iman dan amal ibadah itu tetap pada sini. Masuk padi, masuk syahadat tadi, padi ini diolah solat. Ya. Ini masuk diputar prosesnya. Setelah itu apa? Dedak-dedak yang kasarnya keluar di sini. Dedak-dedak halus keluar di sini. Dengan sholat, puasa, zakat, haji, dosa-dosanya, dosa besarnya, dosa-dosa kecilnya keluar. Ya seperti ini, masuk padi, digiling. Setelahnya mana? Setelahnya di sini Pak. Maka setelah hidup kita itu pada ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ceritakan jin masalah membantu ibadah. Ini setelahnya pada ibadah ini. Kalau ibadahnya bagus, hasilnya bagus. Kalau ibadahnya tak bagus, hasilnya juga tidak bagus. Karena ini prosesnya di sini, di iman ini. Nah, kita tengok header itu keluar dedak kasar, keluar dedak halus. Maka tinggallah menampung di sini. Disediakanlah kampungan di sini. Apa yang keluar di sini? Nah, keluarlah berasnya. Beras mana? Beras murni. Kalau beras itu masih bercampur dengan atah. Tahu atah? Bercampur dengan limukui, bercampur dengan dedak. Di mana letak salahnya? Di ibadah. Jadi kemurnian seseorang itu terletak pada akhlaknya. Innama bu'istu liutamin makarimal akhlak. Inilah dia ini. Akhlak. Akidah. Ini akidah. Ibadah. Ini akhlak. Akidah, ibadah, akhlak. Ini proses.
Nah, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Yang bermanfaat dalam kehidupan manusia adalah khairun nas anfa'ahu linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Sebaik-baik kayu adalah kayu yang mendapatkan hasil buahnya. Dalam surah Ibrahim dikatakan, ini gambarannya tiga juga. Ini. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa farquha fis sama tu'ti ukulaha kullahin. Sama seperti Allah mengumpamakan kehidupan orang berakidah, beribadah dan berakhlak itu ibarat sebatang pohon kayu. Batang dan uratnya menancap demi asluha sabitun. Batang ini dan akar ini menancap bumi. Wa far'uha fis sama, dahan dan daunnya menjulang langit. Ini ibadahnya. Apabila batangnya subur, akidahnya hebat, maka ibadahnya hebat pula. Kalau akidah ibadahnya hebat, nah batang kayunya besar, uratnya kokoh, daunnya rimbun, pasti buahnya banyak dan manis. Ada enggak Bapak pernah menengok ada kayu batang dengan buahnya dia? Enggak ada. Atau buahnya saja tumbuh, batang enggak ada, daun enggak ada, tiba-tiba buah tumbuh, enggak ada. Karena ini perumpamannya Allah yang buat. Alam tara kaifa daraballah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan? Kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah itu ya kalimat agama, syahadat, akidah. Nah, asluha sabitun, urat dan batangnya nancap di bumi, ini akidah. Nah, kalau ini akibat ini, seperti ini. Dasarnya. Kenapa? Kalau kayu itu berasal dia dari bawah. Tapi kalau mesin produksi dari atas ini. Nak mungkin kita hebat ke simbol itu kata. Kalau bagian kan mungkin. Dalam segi fungsinya. Jadi orang yang hebat akidahnya, ibadahnya bagus juga. Nah, kalau batang ini besar, uratnya nancap, nah daunnya rindang begitu, pasti kita akan bisa panen buah setiap musimnya. Ini perumpamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya membuat gambaran ini apa? Kenapa? Misalnya padi di sini, diolah di sini, keluarlah dosa kecil seperti ibadah, mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Sehingga Pak, lahirlah di sini di akhlak. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat adalah mencegah daripada kekejian dan munkar. Coba berakhlak namanya. Murni dia dapat sini. Inilah yang akan ditimbang nanti. Ini ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu di sini al-jannah. Nah, kalau ini penuh dengan kebaikan, surga. Wa amma man khaffat mawazinuh. Hasil ini kalau dia ringan, berarti dosanya fa ummuhu hawiyah, maka kepalanya dulu terjun ke neraka. Sekarang tugas kita sebelum mati ini apa? Mengisi kantong ini apa namanya? Bekal. Ini bekal namanya. Bekal. Kata Allah sebaik-baik bekal itu apa? Wa khairuz zadin taqwa. Sebaik-baik bekal itulah takwa. Dari mana datang takwa? Dari Islam berproses menjadi iman. Setelah itu barulah dia mendapatkan takwa. Inilah dia takwa ini. Kalau sudah penuh ini, bekal ini, inilah yang dibelikan nanti tiket ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Pak? Nah, oleh sebab itu apa?
mantapkan akidah kita, mantapkan ibadah kita, maka hasilnya akan bersih. Kalau kurang akidahnya, kurang ibadahnya, bercampurlah beras dengan dedak, tak baik hasilnya. Ya, sementara Allah menginginkan bekal ini adalah bekal yang bersih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa langsung aku kalam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.